Oke ya, sekarang tadi basic thinking skill itu termasuk dalam fundamental ya. Lalu dia punya cabang ya, ada 3, yaitu logis, rasional, faktual ya. Nah ini itu masuk ke dalam bagian apa, otak ya. Ini untuk upgrade nih otak lo ya. Nih gue tulis nih ya, upgrade otak. Nah nih makanya penting nih ya, si 3 hal ini ya, itu penting untuk lo upgrade otak. Nah tapi ada satu lagi sebenarnya yang termasuk ke dalam fundamental skill ya, selain perihal thinking ya, or perihal otak ya. Nih, kalau 3 ini kan perihal otak nih. Nah, apa tuh bang? Satu lagi bang. Nih, ini yang menarik nih. Perhatiin ya. Jadi fundamental skill dibagi 2, perihal otak sama perihal mental. Nah, nih, ya. Lo nanya sama gue sekarang bang, pentingan mana bang? Perihal otak atau perihal mental? Langsung gue jawab, perihal mental. Ini prioritas. Kenapa prioritas? Nih, gue bakal jelasin ya secara singkat ya. Maksudnya lu tadi jelasinnya perihal otak tuh sampai penting banget, tapi ternyata ada yang lebih penting. Nah, kenapa nih perihal mental nih sepenting itu bang? Oke, gue bakal jelasin ya. Lu perhatiin ya, bye boy. Oke. Jadi gini boy, ya. Orang itu ya, nih lu nih, ya. Nih lu nih, ya. Lu dengan penampilan lu yang ya biasa aja, dibilang ganteng enggak, dibilang jelek mungkin enggak maksudnya. Nih ya, nih lu ya. Lu mau cewek mau cowok terserah ya. Nih lu ya dengan muka gini yang lu tuh selalu sedih gitu ya. Lu itu adalah kadang lu sebagai manusia itu dibentuk oleh lingkungan ya. Jadi lingkungan memberi lu stimulus. Nih ya, gue kasih tanda panah ya. Nih, tanda panah gini itu artinya stimulus masuk ke diri lu sebagai manusia ya. Lingkungan ya. Bisa dari teman, bisa dari mungkin orang tua lo ya, bisa dari guru sekolah, habis itu bisa dari mantan pacar lo mantan pacar. Nah, semua respon ini ya, itu yang lu inget di otak lu sehingga membentuk lu sekarang. Itu nggak tahu ya, gue nggak ada datanya, tapi dari pengalaman pribadi gue aja mungkin 80% itu sifatnya negatif guys ya, pasti ya. Misalnya nih ya, lu pernah dikatain sama temen lu kayak, bego nih orang nih ya, lu udah tahu begini bukannya begini misalnya gitu ya, akhirnya masuk lagi negatif. Habis itu dari orang tua lu misalnya gitu ya, duh mas, kak, kamu ini gimana sih, kamu gitu dong, gak becus gini. Nah, akhirnya masuk lagi ke lo nih ya. Habis itu mungkin dari guru sekolah lo ya gitu, misalnya kamu perkalian aja gak apal, punya cita-citanya tinggi banget, bla 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 bla. Akhirnya masuk lagi. Nah, rata-rata tuh negatif ya. Dan kita manusia itu terjebak tahu sama 80% negatif ini boy ya. Nih lo harus mengakui nih ya kan. Ayo coba deh lo pikir-pikir deh gitu ya. Kita tuh mikirin hal yang sangat negatif gitu ya, sehingga mungkin 20% yang positifnya kita nih kadang suka kita hirauin gitu. Yang kita inget tuh yang negatifnya aja gitu ya. Atau mantan pacar lo gitu ya, kalian miskom sedikit, habis itu dia bilang, emang dasar lu matre, emang dasar lu mau kondo, gak punya modal, lu yang modal konyol doang lu dasar. Habis itu masuk lagi stimulusnya ke lu. Ini semua rata-rata negatif nih boy nih ya. Nah, stimulus yang negatif ini ya ngebuat lo akhirnya jadi memandang memandang diri lo sendiri rendah gitu. Nah, ini problem nih boy ini problem nih memandang diri lo rendah nih gua gambar nih ya. Ini tuh problem bro ini problem ya.
mau lu sadar, mau lu nggak sadar, this is the fucking big problem. Yes, karena ini menghambat. Of course ya, gue jelasin ya selanjutnya ya. Nih, contoh ya, contoh. Ntar gue hapus dulu ya. Contoh ya. Contoh ini kita hapus. Oke, ya. Nih, contoh ya. Kadang lu jadi takut mulai sesuatu ya, lu takut mulai ya, lu takut mulai sesuatu atau hal baru gitu ya, lu takut mulai hal baru ya, lu takut jadi diomongin yang jelek-jelek, diomongin yang jelek-jelek lagi. Habis itu lu jadi takut untuk kok jakut sih anjing, takut untuk ngambil resiko. Oke ya. Nah, ini semua ya adalah hasil dari dulu lu pernah kena tekanan ya dari lingkungan lo nih ya, dari temen lo, dari ortu lo, dari guru lo, dari mantan pacar lo ya. Nah, gue cuma mau bilang ke lo ya, penting bagi lo kalau lo mau berkembang ya, terutama di seri, kalau lo mau berkembang, lo tuh udah harus selesain dulu nih sama diri lo sendiri. Oke, ini gue tulis ya, selesai sama diri sendiri, ya. Nah, maksudnya apa Bang Es? Nah, gue mau lu coba untuk lu memahami ya, lu memaafkan deh mereka deh ya, yang pernah ngasih stimulus negatif ke lu ya. Lu maafin mereka deh ya, karena mereka juga kadang mereka juga nggak sadar kok mereka ternyata melakukan itu gitu. Jadi dimaafin aja ya. Yes, gue tahu susah, tapi kalau lu belum selesai nih sama diri lu sendiri nih ya, kalau lu belum selesai sama diri lu sendiri, lu mau belajar kayak gue ngasih tahu materi tentang cara belajar yang paling gokil, cara berkomunikasi publik yang paling oke, itu nggak bakal masuk, susah lu masuk ya. Kenapa? Karena lu belum selesai boy sama diri sendiri ya. Lu belum selesai sama diri sendiri, jadinya belajar ya lu nggak ikhlas. Nih output dari belum selesai sama diri sendiri adalah lu belajarnya nggak ikhlas ya. Niat lu untuk belajar itu jadi cenderung kurang baik. Contohnya validasi sosial, habis itu kayak balas dendam ya. Nih balas dendam sama temen lu yang ngatain lo bego misalnya dulu gitu, gue balas nih mereka nih ya. Atau guru SD lo yang bikin yang ngatain lo nggak bisa perkalian, lo nggak bakal bisa sukses, gue awas lo ya, dengan gue masuk seri gue bakal tunjukin gue bakal bisa berkembang. Nah, jadi niat belajar itu jadinya nggak ikhlas boy ya. Nah, that's why sebelum lo mulai belajar konsep-konsep yang gila nanti ya, yang gokil ya, yang of course tentu gue akan share ya, lo harus bisa dulu maafin orang-orang ya. Kedua ya, ini gak kalah penting, lo harus bisa maafin siapa? Diri lo sendiri boy ya. Diri lo sendiri dulu. Oke? Ya, maafin dia ya, maafin diri lo sendiri ya. Dia nih, diri lo nih, dia juga manusia boy ya, dia gak sempurna juga. Oke? Tiap-tiap orang ya, lu ngerasa minder sama bakat lo, sama udah biarin aja ya. Lu sadari dulu tiap manusia punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, lu di seri ya, ini lu mau berkembang, of course lu mau skill lo upgrade, lu mau otak lo cara lo mikir, cara lo ngambil keputusan ya, intelektual lo, IQ lo segala macam, of course lo mau naikkan pasti. Nah, tapi niat lo yang tadinya kayak gini bakal terhambat pada saat lo proses belajar di seri, ketika lo belum selesai sama diri lo sendiri gitu. Nah, ini penting ya. Ini sampai gue sebut ini lebih penting daripada fundamental skill yang sebelumnya, yaitu thinking skill yang tentang otak gitu. Ini jauh lebih penting karena ini urusannya sama
self concept. Self concept. Nih ya. Nih, lu tanam nih di otak lo kalimat ini, boy. Self concept. Konsep diri lo, boy. Konsep diri. Lo anggap ya, diri lo siapa? Ya, kayak apa? Bisa apa? Ini semua ya, ini semua itu bagian dari self concept. Makanya ya, lo harus selesai dulu sama diri lo sendiri ya. Lo harus maafin semua trauma-trauma yang lo punya, karena itu beneran mengganggu, bro ya. Masa lalu tuh ya, nih ya, masa lalu lo itu kayak rantai, boy ya. Nih ya, dia tuh kayak rantai yang ngekang apa? Yang ngekang lu punya kaki nih ya, yang ngekang lu punya kaki ya. Sejauh apapun lu berlari dan berkembang nanti, kalau lu masih belum lepas dari rantai ini ya, wah lu susah untuk bisa nentuin nanti proyeksi arah diri lu mau jadi siapa, lu mau jadi kayak apa, lu mau bisa apa nanti, itu susah ya. Jadi pertama lu bersihkan dulu hati lu ya. Nih ya, lu punya hati semua ya. Jangan sampai hati lu nih kotor ya. Jangan penuh sama dendam ya. Jangan penuh sama dendam ya. Ini nggak boleh nih ya. Lu belajar dulu untuk bisa hapus ini semua. Biar, nah nih baru kita masuk ya. Biar kalau udah hapus itu semua ya, lu udah berdamai dengan itu, biar lu bisa rancang self concept lu yang baru. Ini boy, ini penting nih ya. New brand. Iya, new brand. Ya, lu tuh brand baru yang baru lahir lu di sini. Nah, jadi lu buang dulu semua masa lalu lu ya. Dan itu penting tuh. That's why yang kedua ini kita akan belajar tentang self concept. Yang akan nanti gue jelaskan lebih jauh. Ini baru sekedar introduction dulu aja, oke? Semoga lu paham. Kalau nggak paham, silakan diulang lagi videonya, oke?